Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal hukum secara efektif khusus untuk bidan. Tentunya teman-teman, semua tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini kan wajib memiliki STR atau surat tanda registrasi untuk menunjang pelayanan di lapangan. Untuk itu kita harus mengikuti atau harus lulus uji kompetensi dulu baru bisa mendapatkan STR tersebut. Tentunya dalam menghadapi ujian kita harus ada persiapan yang matang. Jadi persiapannya itu jangan nanti besok mau ujian mulai buka buku atau mulai kerja otodidak ya, karena hal itu sangat kurang efektif. Jadi saya sarankan harus benar-benar matang. Di video kali ini akan saya bahas mengenai soal yang sering muncul pada saat ujian kompetensi, yaitu berupa soal vignette atau soal kasus atau soal cerita. Tips yang pertama yang ingin saya bagi untuk teman-teman di sini adalah jangan pernah membaca keseluruhan soal. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca ke pertanyaan. Apa yang menjadi pertanyaan di dalam soal ini apa, sehingga ketika teman-teman sudah tahu nih apa yang menjadi pertanyaan, teman-teman tinggal membaca ke atau mencari kunci jawaban yang terdapat di wacana yang telah disediakan. Tips yang kedua yaitu harus bisa memahami jenis soal. Jadi ini kan tentunya soal final kasus ya. Jadi kita harus paham yang menjadi kasus ini apakah kasus tentang persalinan, ataukah kasus tentang nifas, atau kasus tentang KB atau Kespro. Jadi apa yang menjadi pertanyaan misalnya tentang persalinan, ya jawabannya juga harus tentang persalinan. Kalau yang di dalam cerita atau soal adalah soal nifas, ya jawabannya pas gitu. Jadi nanti ada pembahasan soalnya ya. Tips yang ketiga yaitu bisa memahami atau membedakan maksud dari apa yang menjadi pertanyaan di dalam soal. Contohnya ada beberapa kesamaan yang sebenarnya berbeda, seperti apa yang menjadi tindakan segera. Tips yang keempat yaitu mencari kata kunci yang terdapat di dalam soal. Tips yang kelima yaitu menjawab soal sesuai dengan apa soal. Jadi maksudnya di sini kan ada beberapa orang yang sering terkecoh ya, dimana misalkan soalnya pasien datang ke praktek mandiri bidan, kemudian tanda-tanda yang atau keluhan yang dikeluhkan oleh pasien adalah mengarah pada plasenta previa. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kan kalau misalkan posisinya ibu di rumah langsung melakukan USG oleh dokter spesialis, tapi kan posisinya kan pasien sedang berada di praktek mandiri bidan, berarti pemeriksaan harus dilakukan adalah pemeriksaan in speculo. Jadi terkadang kita tidak memperhatikan lokasi di mana si pasien itu berkunjung, jadi langsung saja deh yang kita pilih adalah USG, karena kan pemeriksaan dalam tidak boleh dilakukan untuk pasien previa, sedangkan pasien sedang berkunjung ke fasilitas standar yaitu praktek mandiri bidan. Jadi yang harus dilakukan seharusnya pemeriksaan seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Oke, masih ingat tadi kan langkah utama yang harus kita lakukan adalah membaca pertanyaan. Di sini yang menjadi pertanyaan di dalam soal adalah diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus di atas. Berarti karena yang menjadi pertanyaan adalah diagnosa, jadi kita cari kata kunci yang terdapat dalam soal yang bisa ditarik sebagai diagnosa. Oke, di sini yang dilihat menjadi kata kunci dalam soal adalah dari hasil pemeriksaan berat badan bayi 3.800 gram. Artinya bayi besar ya. Kemudian kala 2 lama. Nah, penyebab kala 2 lama ini kan bisa terjadi karena berat bayi besar, kemungkinannya seperti itu. Kemudian terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak dan terbatas tidak jelas. Kemudian melewati sutura dan berisi cairan limfe, sehingga jelas berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam soal bahwa yang menjadi jawaban dari soal tersebut adalah D, caput succedaneum. Nah, itulah tadi beberapa tips cara mengerjakan soal hukum.
Jadi untuk teman-teman yang akan melaksanakan ujian kompetensi, bisa juga tonton video saya tentang pembahasan soal P3K, karena soalnya sama ya, dalam pembahasan soal P3K kebidanan dan juga soal hukum. Jadi teman-teman bisa langsung cek di video saya dan tonton juga cara mengerjakan soal vignette agar kalian bisa lebih paham bagaimana cara memecahkan soal kasus atau cerita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.